Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan terlebih dahulu saya Dwi Isma Rohmatunisa, yaitu mahasiswa pendidikan guru madrasah ibtidaiyah dengan NIM 231052064. Jadi tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai UAS Statistika Pendidikan, yaitu di mana video ini berisikan atau memberikan tutorial kepada teman-teman sekalian bagaimana mengerjakan paired sample test atau UJT sampel berpasangan, UJT berpasangan ya, dengan menggunakan SPSS. Nah, pada kali ini masalah yang akan kita teliti adalah hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan game edukasi pada pembelajaran. Nah, ada 3 konsep dasar ya uji T2 sampel berpasangan. Yang pertama, uji statistik yang digunakan untuk menganalisis perbandingan 2 sampel berpasangan. Yang kedua, satu kelompok sampel yang memiliki 2 pengukuran yang berbeda. Misal pengukuran sebelum dan sesudah diberikan suatu perlakuan. Lalu yang ketiga, yaitu syarat sampel t-test harus distribusi normal. Nah, baik, untuk pengerjaannya langsung saja kita ke SPSS. Tapi sebelum itu, data dari hasil belajar siswa telah saya siapkan atau telah saya ketik di Excel ya. Jadi nanti tinggal salin saja untuk teman-teman. Nanti bisa ambil dari data yang teman-teman punya sendiri lalu mengikuti cara pengerjaannya. Data yang digunakan itu pada yang telah saya warnai, yaitu warna hijau ini. Karena yang sebelah kiri ini salah ya. Nah, kita salin saja yang pretest dan posttest. Nah, pretest itu dia sebelum digunakannya sebelum digunakannya game edukasi. Lalu yang posttest itu hasil atau sesudah digunakannya. Jadi di sini kita akan mencari apakah ada perbedaan antara 2 sampel ini atau tidak ada ya. Nah, kita langsung salin saja data ini dan kita taruh di SPSS yang telah kita sedia. Klik kanan, paste. Nah, jika sudah seperti ini, silakan ke bagian variable view. Lalu ubah namanya agar mudah untuk kita kenali dan agar mudah untuk kita ingat ya, ini bagian pretest, mana bagian posttest. Nah, ini kita bagian dan ini kita taruh post. Di label sininya juga kita berikan ini pretest dan yang ini posttest. Kita kembali ke data view di ujung sebelah kiri ini. Nah, sudah terubah kan namanya. Nah, setelah itu cara pembuatan bagaimana pretest dan posttest ini di-analyze pada atas pada tulisan ke-6 ini ya, analyze. Lalu ke compaремents bagian keempat. Lalu klik bagian paired sample t-test. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan variabel 1 ini pretest, variabel 2 ini posttest ya. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman telah muncul hasil dari outputnya. Ada output pertama, kedua, dan ketiga. Output pertama itu paired sample statistik, yang kedua paired sample correlation, dan yang ketiga itu paired sample t-test. Nah, kita akan bahas satu-satu.
Nah, untuk output yang pertama, paired sample statistik. Telah saya simpulkan, mungkin teman-teman sekalian kalau ingin langsung kalau mau menyimpulkan bisa dengan di Word seperti ini agar lebih mudah ya, agar satu file. Baik, output yang pertama seperti yang ini tadi. Coba saya bagi dua kan ya, apakah bisa ini? Atau mungkin mana ini ya? Oh, bisa. Nah, ini sama kan? Sama dengan yang di SPSS, yaitu Paired Sample Statistic. Pada output ini ialah hasil ringkasan statistik deskriptif dari kedua sampel atau data pretest dan posttest. Nah, untuk main ini nilai rata-rata dari pretest dan posttest. Kalau yang N ini jumlah dari sampel yang dipakai, yaitu 10 sampel tadi, 10 siswa. Lalu kita ke bagian selanjutnya, yaitu bagian paired sample correlation. Nah, ini ada output yang kedua, teman-teman bisa lihat. Nah, output yang kedua itu paired sample correlation, yang dimana N itu sama, yaitu jumlah sampel yang dipakai. Lalu hasil korelasinya yaitu adalah, atau hasil korelasinya yaitu 0,977. Di bagian ini, hasil korelasi atau hubungan antara kedua data variabel yakni pretest dan posttest. Nah, korelasi yang digunakan yaitu korelasi person product woman. Product moment. Dan signifikasinya ada 0,000. Nah, untuk uji normalitasnya kita bisa kita bisa tes ya, yaitu di sini, dan kita kembali ke SPSS bagian ini, lalu analyze, lalu di bagian deskriptif statistik, lalu bagian explore, lalu masukkan dependent list-nya, lalu klik plot dan centang normality plot with test, lalu klik OK. Di sini muncul lagi, nah di bagian test of normality, ini dia. Jadi kita bisa lihat di sini apakah suatu uji normalitas data itu berdistribusikan normal atau tidak. Kita bisa lihat di bagian ini, di bagian nilai sign, yaitu di atas dia lebih besar dari 0,05, maka itu normal. Baik, kembali ke selanjutnya, yaitu kita bagi dua lagi layarnya. Nah, nih kita langsung ke paired sample test, yaitu output yang ketiga. Di sini sudah saya simpulkan. Pada
Output yang ketiga yaitu paired sample test. Bisa kita lihat di sini. Nah, di output ketiga ini menentukan ada atau tidaknya hubungan post dan pretest. Di sini kita lihat konsep pengambilan keputusan. Jika signifikansi two-tiled kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPAS pada data pretest dan posttest. Dan jika nilai signifikan two-tiled lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar IPAS pada data pretest dan posttest. Nah, teman-teman, untuk DF ini adalah 10 dikurangi 1, jadi ya 9. 10 itu rata-rata dari atau ke rata-rata siswa tadi. DF itu derajat bebas ya, teman-teman. Lalu T-value yaitu min 43,63. Ini adalah nilai hitung statistik, angka yang sangat besar. Maka abaikan min ini. Maka T-value ini menunjukkan perbedaan yang sangat kontras. Nah, pada min difference itu hasilnya min 13,000. Menunjukkan selisih rata-rata karena hasilnya negatif. Ini berarti nilai posttest lebih tinggi daripada pretest. 68,00 meningkat menjadi 81,00. Nah, teman-teman, jadi untuk pengambilan keputusan atau kesimpulannya yaitu diketahui bahwa signifikan two-tiled sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar IPAS pada kelas 4 pada pretest dan posttest. Jika menggunakan kata-kata yang kita simpulkan atau menggunakan hipotesis, yaitu adalah hal satu, yang artinya ada perbedaan terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 4. Jadi ini kesimpulannya. Baik, itu dia teman-teman, bagaimana kita menghitung paired sample test dengan menggunakan SPSS. Mudah bukan? Baik teman-teman, selamat mencoba dan semangat belajarnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.